Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Keturunan Allah. Saudara-saudara, selama bertahun-tahun para teolog Kristen menentang keras kalau ada usaha untuk mencoba menyejajarkan Allah dengan manusia. Memang benar, Allah tidak bisa disejajarkan dengan apapun dan siapapun, apalagi disejajarkan dengan ciptaannya seperti manusia. Tetapi sikap tersebut jangan sampai menjadi ekstrim sehingga gagal menempatkan manusia pada proporsinya. Manusia ditempatkan sekedar sebagai makhluk ciptaan yang tidak memiliki unsur keilahian sama sekali. Seakan-akan sama dengan ciptaan Allah yang lain. Unsur keilahian artinya unsur-unsur yang ada pada Allah sebagai master plan-nya. Unsur-unsur itu adalah kemampuan moralnya. Alkitab jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Pernyataan ini sendiri sudah memberi indikasi bahwa pasti ada unsur-unsur yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Adam adalah anak Allah, seperti yang terdapat di dalam Lukas 3 ayat 38. Lebih tegas dan kontroversi lagi, Paulus menyatakan bahwa manusia adalah keturunan Allah. Hal ini diungkapkan di dalam Kisah 17 ayat 28-29. Kata keturunan dalam teks aslinya adalah genos, dalam bahasa Inggris offspring, race, stock, descendants. Kata yang sama digunakan untuk pengertian keturunan secara umum. Pernyataan ini bukan bermaksud meninggikan derajat manusia dan melecehkan Allah. Paulus sendiri yang kita percayai memiliki karunia untuk menyampaikan pesan Allah pun menyatakan demikian. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pernyataan Paulus ini bukan tidak berdasar. Sebab kalau kita memperhatikan kisah penciptaan manusia, maka kita dapati bahwa roh manusia bukanlah sesuatu yang berasal dari sumber lain. Roh manusia bukan diciptakan, tetapi dikeluarkan dari dalam diri Allah. Jadi roh manusia adalah roh yang berasal dari Allah sendiri. Roh manusia tidak bisa dikatakan diciptakan, sebab keluar dari diri Allah ketika Allah menghembuskan nafasnya. Hal ini tertera di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tentu saja ketika Allah menghembuskan sesuatu tidak perlu menarik nafas terlebih dahulu. Dalam hal ini berarti ada sesuatu yang berasal dari dalam diri Allah mengalir keluar. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-5 bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ia menghendaki roh manusia sebab roh itu miliknya. Dan di dalam Ibrani 12 ayat ke-9 dikatakan bahwa Allah adalah Bapa segala roh. Artinya semua roh yang ada berasal dari Dia, termasuk roh manusia berasal dari Allah Bapa. Itulah sebabnya pula dengan tegas Alkitab menyatakan bahwa orang percaya adalah manusia Allah. Maksudnya manusia Allah di sini bukan berarti manusia sejajar dengan Allah atau bisa menjadi Allah. Tetapi manusia bisa memiliki karakter atau moral seperti Allah yang adalah Bapanya. Saudara-saudara, dengan demikian bisa dimengerti kalau Allah Bapa rela memberikan putra tunggalnya.
Hal tersebut jelas menunjukkan seakan-akan nilai jiwa manusia seharga dengan nilai putra tunggalnya. Nilai putra tunggalnya tidak terhingga, sebab dia adalah anak tunggalnya. Dalam hal ini, seakan-akan demi menyelamatkan manusia, Allah Bapa memberikan dirinya sendiri. Sehingga betapa mahal harga keselamatan yang Tuhan berikan tersebut. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar, seperti yang diungkapkan di dalam Ibrani 2 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, dengan memahami hal ini, maka seseorang dapat menghargai dirinya sendiri dengan benar, sebab menyadari betapa mulia dirinya itu. Itulah sebabnya kita tidak boleh membuat diri kita merasa berharga karena faktor lain, seperti kedudukan atau pangkat, gelar, penampilan, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya. Kita berharga sebab memang kita bernilai tinggi sebagai keturunan Allah sendiri. Banyak orang menghargai diri secara salah yang berakibat justru menyia-nyiakan hidupnya. Pada umumnya, manusia menghargai diri dengan membuat dirinya dihormati orang lain. Kalau seseorang sudah tidak menghargai dirinya secara benar dan mengalihkan penghargaan kepada hal-hal lain, maka ia tidak pernah mengenal keselamatan yang Tuhan berikan. Pernyataan di dalam Yohanes 1 ayat 12 sama maknanya dengan di dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup agar manusia memiliki hidup tersebut dalam kelimpahan. Saudara-saudara, hidup dalam teks ini adalah zoe, yang lebih menunjuk hidup yang berkualitas, bukan bios, yang menunjuk kehidupan makhluk pada umumnya. Sedangkan kata berkelimpahan dari teks aslinya adalah perizos, yang artinya sangat tinggi dalam kualitas. Saudara-saudara, hidup yang berkelimpahan menunjuk pada kualitas moral yang tinggi. Moral di sini menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan cara memandang dunia ini. Hidup yang berkelimpahan bukan berarti berlimpah materi ya, tetapi memiliki suatu kualitas hidup yang berkenan kepada Allah Bapa. Di dalamnya termasuk menikmati damai sejahtera walaupun tidak ditopang oleh materi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang memberikan hidup. Artinya ia hendak mengembalikan manusia pada rancangan semula, memiliki kualitas hidup yang berstandar sebagai anak-anak Allah. Hal ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis. Orang Kristen atau orang yang mengaku percaya dan menerima Dia tidak dengan sendirinya memiliki hidup yang berkelimpahan tersebut. Oleh sebab itu, orang percaya harus mau mengikut Tuhan Yesus, artinya mau belajar, mengerti apa yang diajarkan dan bersungguh-sungguh mengikuti gaya hidupnya. Ia datang memberi hidup, sama artinya ia datang mengajarkan hidupnya. Sebenarnya peta hidup manusia sudah jelas, bahwa di ujung perjalanan ini adalah kematian. Jika kita mati, maka tidak ada satupun benda dan kehormatan manusia yang kita telah perjuangkan selama hidup akan kita bawa. Saudara-saudara, sebagaimana kita datang sendiri, kita akan pulang sendiri. Sebagaimana kita tanpa membawa apa-apa datang ke dunia ini, maka akan kembali dengan tidak membawa apapun juga. Ini adalah sesuatu yang pasti. Seharusnya kita memikirkan apa yang bisa kita bawa sebagai bekal kekal dalam kehidupan yang akan datang nanti. Saudara-saudara,
demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.